Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu, polisi masih menyelidiki dugaan penyelewengan dana donasi masyarakat oleh ACT. Sebelumnya, ACT pernah dilaporkan ke Barreskrim Polri pada tahun 2021 lalu. Selanjutnya, kita bergabung dengan Valencia Malvinsi dari Barreskrim Mabes Polri. Valencia, siapa saja yang sudah diperiksa terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan dana ACT? Ya Eva, pemirsa, terkait dengan dugaan kasus penyelewengan dana yang menjerat salah satu lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap atau ACT yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan oleh publik dan menjadi sorotan. Ini pihak dari kepolisian, lebih khususnya di Barreskrim Mabes Polri, sudah melakukan beberapa pemeriksaan terkait dengan penyelidikan dari dugaan kasus penyelewengan dana ini. Yang ada pun yang telah diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri berdasarkan keterangan lisan yang disampaikan. Ini ada Presiden ACT yang diperiksa, ada Ibnu Hajar, dan juga ada mantan Presiden ACT, Ahyudin, yang juga sebelumnya sudah diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri. Dan terkait dengan apa yang dilaporkan atas ACT ini, laporan ini merupakan terkait dengan dugaan penipuan atau kesalahan informasi dalam dokumen otentik 378 atau 266 KUHP yang dijerat atas apa dugaan yang disangkakan kepada ACT ini. Laporan tersebut sebenarnya sudah terdaftar ataupun dilayangkan ke Barreskrim Mabes Polri pada tahun 2021 silam, lebih tepatnya di tanggal 16 Juni 2021. Dan sampai dengan saat ini proses penyelidikan masih dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri. Belum ada terkait dengan perkembangan informasi dari apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun polisi menyatakan masih melakukan pemeriksaan untuk penyelidikan dari kasus yang disangkakan kepada ACT ini. Nah, sebelumnya di tanggal 4 Juli 2022, ini ACT melakukan konferensi pers menanggapi laporan ataupun pengusutan yang dilakukan oleh Tempo yang dirilis di dalam majalah Tempo pada tanggal 2 Juli 2022 lalu terkait dengan ada beberapa dugaan penyelewengan dana dari dana umat yang dikumpulkan dan juga ada dugaan terkait dengan menggunakan dana untuk hal-hal yang salah satunya disangkakan ditengarai ini untuk mendanai teroris berdasarkan hasil dari laporan PPATK yang kemudian dimuat di majalah Tempo. Terkait dengan laporan yang disampaikan ke Barreskrim pada tahun 2021 lalu, ini pihak pelapor adalah PT Hydro. PT Hydro ini tercatat melakukan kerjasama dengan ACT, namun kerjasama tersebut tidak berjalan dengan adanya dugaan terkait dengan jumlah dana yang dikumpulkan, jumlah dana yang digalang, ini tidak sesuai dengan yang disalurkan dan kemudian ditengarai pula untuk mendanai kelompok teroris yang ada di Suriah. Nah, terkait dengan itu ACT menyampaikan konferensi pers dan ini dilaksanakan 4 Juli 2022, disampaikan juga secara streaming di YouTube ACT. Ada permohonan maaf yang disampaikan oleh Ibnu Hajar selaku presiden dari ACT terkait dari laporan yang dimuat di majalah Tempo. Ia mengatakan bahwa ada yang benar dari yang dilaporkan di majalah Tempo, namun ia menyangkal kalau semua yang ada di dalam laporan tersebut adalah benar. Dan ada juga yang menyoroti terkait dengan ACT yang menggunakan lebih dari 12,5% dari total donasi yang sudah dikumpulkan dari dana umat ini. Padahal berdasarkan fatwa MUI nomor 8 tahun 2011, amil zakat hanya boleh menerima 1/8 atau sekitar 12,5% dari total dana yang sudah dikumpulkan terkait dengan dana umat yang dikumpulkan. Namun Ibnu Hajar ini menyangkal, ia beralasan bahwa ACT bukanlah lembaga yang terdaftar di Badan Amil Zakat, melainkan ACT ini merupakan lembaga kemanusiaan yang terdaftar resmi di Kementerian Sosial. Jadi ini merupakan sebuah alasan ataupun pembenaran yang disampaikan oleh Ibnu Hajar terkait dengan mengapa dana yang digunakan oleh ACT ini lebih daripada 12,5%. Selain itu, sampai saat ini juga ada laporan yang disampaikan oleh PPATK terkait dengan apa saja dugaan penyelewengan dan juga pengusutan yang terkait dilakukan pada ACT ini. PPATK juga sudah melayangkan dokumennya atau hasil pengusutannya pada BNPT dan juga kepada Densus 88 terkait adanya dugaan pendanaan terorisme dari dana yang dikumpulkan oleh ACT.
Dan sampai dengan saat ini terkait dengan proses penyelidikan, pemeriksaan ini masih dilakukan oleh Bareskrim dan juga oleh pihak-pihak yang sudah menerima laporan dari dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh ACT ini. Eva. Ya, Valen, kami ingin konfirmasi. Tadi Anda sampaikan pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan. Nah, ini berdasarkan laporan tahun 2021 atau laporan yang terbaru tahun ini? Ya Eva, terkait dengan pemeriksaan dan penyelidikan ini dilakukan berdasarkan laporan dari tahun 2021 silam, 16 Juni 2021. Nah, pemeriksaan ini dilakukan kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dari penyelewengan dana ACT ini. Terkait dengan apa saja yang menjadi indikasi-indikasi penyelidikan dan juga pemeriksaan pada beberapa pihak ini dilakukan. Ini berdasarkan data dan juga fakta yang dikumpulkan, diawali oleh mulai diusutnya terkait dengan penyalahgunaan dana yang digunakan oleh ACT ini. Dan ada pun beberapa indikasi tersebut, salah satunya adalah dengan pemutihan karyawan yang awalnya di awal 2021 jumlah karyawan di ACT ini bisa mencapai sekitar 1.600 karyawan secara total. Kemudian berdasarkan dalih yang disampaikan oleh Ibnu Hajar terkait dengan adanya pandemi COVID-19, ada pemutihan sampai dengan sekitar 1.100 karyawan yang sampai saat ini aktif di ACT. Di dalam laporan yang disampaikan oleh Tempo ada permasalahan terkait dengan jumlah karyawan dan juga terkait gaji karyawan yang kemudian menjadi satu permasalahan utama dari ACT ini. Namun juga disangkal oleh Ibnu Hajar. Di dalam konferensi persnya, Ibnu Hajar, Presiden ACT, menyampaikan tidak ada masalah terkait dengan keuangan dari ACT ini. Bahkan ia menyampaikan sampai dengan tahun 2020 keuangan ACT baik-baik saja dan bahkan mendapatkan predikat WTP terkait dengan laporan keuangan tahunan dari PT ACT. Dan sampai saat ini nanti kita masih akan menantikan bagaimana hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan yang akan dilakukan pada beberapa pihak yang mungkin bekerjasama ataupun memiliki indikasi terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana umat yang dilakukan oleh ACT.